Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dan sahabat semuanya dengan Pak Digun di Elektima Channel. Nah, sekarang ini Pak D menghadapi AC split ya teman-teman. Sedang ada problem ini. Nah, ini nanti Pak D ingin berbagi pengalaman dengan AC split ini yang problemnya tidak dingin karena fan blower indoor tidak berputar sehingga tidak ada hembusan angin hingga tidak dingin. Nah, kita coba kita jalankan dulu pakai ini ya. Nah, sudah berjalan, blowernya tidak mau berputar teman-teman. Aduh, kurang cahaya dalamnya ya teman-teman. Lah, itu blowernya berhenti, tidak mau berputar teman-teman. Nah, ini sehingga tidak dingin. Nah, cuma kadang diputar gini ya, diputar gini kadang mau kadang tidak teman-teman. Nah, kalau diputar pakai tangan kadang mau kadang tidak teman. Nah, itu mulai berputar. Nah, kalau dimatikan lagi, disetat lagi, macet lagi teman-teman. Nah, sekarang mau berputar, kompresor mau jalan. Nah, ada apa gerangan dengan blower ini teman-teman? Kadang mau berputar, kadang tidak itu blowernya. Nah, kita buka dulu, kita utak-utik, kita utek-utek, mudah-mudahan bisa diketemukan masalahnya. Oke, dibongkar dulu dengan Pak D. Nah, ini teman-teman, sudah Pak D bongkar, modulnya sudah Pak D keluarkan. Nah, ada apa gerangan dengan AC ini? Ini sudah Pak D keluarkan modulnya. Terlebih dahulu kita menuju, kalau motornya mungkin tidak ada masalah ya, masih bisa. Nah, ini biasanya kapasitornya ini teman-teman ya. Terlebih dahulu ya kapasitor yang langsung ke motor ini aja terlebih dahulu. Yang ringan-ringan nanti baru ke modulnya. Kita cek dulu. Umumnya kapasitornya yang sudah lemah teman-teman ya. Oke. Karena tangan Pak D yang satu pegang kamera, Pak D skip dulu melepas kapasitornya. Coba kapasitornya, umumnya kapasitor dari pengalaman Pak D kalau hanya begini ini biasanya kapasitornya. Oke, skip dulu. Oke teman-teman, nah ini kapasitornya ini teman-teman yang mau ke motornya ini ya teman-teman. Ini kita cek terlebih dahulu apakah mungkin sudah kering ya, karena tidak mati total. Diputar dengan tangan, blowernya bisa berputar pelan, tapi biasanya dari ini teman-teman. Oke, kita cek dulu ini. Nah, ini teman-teman, kapasitornya ini nilainya 0,8 mikrofarad, 400 volt. Coba kita cek. Pak D siapkan alatnya ini, kita mulai ukur. Biasanya ini kasusnya ya, kalau melihat gejala-gejalanya hanya ini aja mungkin ya. Kita tes. Oke, 321
321,7 mikrofarad. Nah, ini teman-teman. Ya. 0,8 mikrofarad. Ini 321,7 mikrofarad. Aneh juga ini ya. Coba ulangi. Oke. Loh, berubah-ubah teman-teman. 123,8 mikrofarad. Nah, ini sudah tidak sesuai. Oke, coba kita carikan pengganti yang 0,8, mungkin ada ya. Pak D punya stok. Mudah-mudahan Pak D ada stok teman-teman. Oke teman-teman, ini tadi Pak D sudah mendapatkan kapasitor pengganti ya teman-teman. Kalau ini nilainya 0,8 mikro ya teman-teman ya. Sayang Pak D tidak mendapatkan 0,8, ini kesulitan. Adanya ini 1,2 teman-teman. Ini kalau Pak D pasang 1,2 mikro, nanti putaran motornya akan lebih cepat. Kemudian ampernya naik, ini dayanya akan lebih besar. Walaupun di AC indoornya itu ada pengaturan kecepatan putaran, tapi pada saat putaran terendah tetap ini akan lebih tinggi dari semestinya. Nah, ini tadi Pak D bisa mensiasati, terpaksa beli dua ya teman-teman, karena nilainya untuk mendapatkan 0,8 ini kesulitan. Adanya 1,2. Nah, Pak D beli dua ini, nanti Pak D paralel karena harganya murah. Oke lah, pasang dua. Nanti Pak D seri ya, bukan di paralel, di serin supaya nilainya lebih rendah, 1,6 ya. Nah, ini nanti kita siasati seperti ini, kita seri sepur-sepuran. Nah, kita seri seperti ini, harganya murah, Rp3.000, dua Rp6.000. Nah, coba kita ukur berapa nilainya. Kalau satu ini nilainya 1,2. Kalau di Pak seri gini nilainya dibolak-balik tidak masalah ya teman-teman ya. Ini karena non polar, maka kita bolak-balik tidak masalah. Kaki-kakinya ini tidak ada polarisasi. Oke, mungkin pengaruh tangan teman-teman ya. Oke, kena tangan ini mempengaruhi nilainya. 737 nano, 737,8 nano ya, mendekati 8 ini ya, mendekati 0,8 mikrofarad adalah 800 nano, ini 737,8 nano. Sudah mendekati, nanti putaran akan lebih rendah sedikit. Nah, itu teman-teman. Maka kita coba saja ini. Nah, agar nilainya mendekati ini, sehingga arus yang mengalir atau dayanya tidak bertambah besar, agar standar sesuai aslinya. Oke, coba kita pasang ini seperti apa hasilnya. Mari kita ke indoornya, kita pasang. Oke. Nah, oke teman-teman. Oke, ini nanti kita pasang di ini ya teman-teman. Ini yang ke motor, dua kabel ini kita pasang. Oke, sebentar kita skip dulu, pasang dulu. Nah, ini sudah Pak D sambung. Ini ya kabel ini dengan ini dan ini. Kemudian ini kita seri.
coba kita tes seperti ini, nilainya 737,8 tadi ya, sudah mendekati 800 nano atau 0,8 mikro. 1,2 mikrofarad kita seri 2 kali, mestinya 0,6 mestinya, tapi nilainya agak tinggi ya teman-teman. Jadi diukur tidak tepat 1,2 tapi lebih tinggi dua-duanya, tapi setelah kita hubung secara seri nilainya 737,8, tidak masalah mendekati 8. Seharusnya secara teoritis kalau ini benar-benar tepat 1,2 ini, kalau 2 kali kan 0,6 teman-teman. Nah ini tertulis 1,2 tapi nilainya diukur lebih tinggi. Prosentasenya memang nilainya 0,5% ya, toleransinya. Ya itulah, tidak bisa tepat, makanya perlu diukur saja. Kita tes teman-teman ya, kita tes seperti apa putarannya. Nah kita tancapkan dulu kabel listriknya. Oke. Oke. Nah ini putaran terendah, setting putaran terendah ya teman. Kemudian suaranya halus, putarannya cukup normal. Oke, kemudian coba kita set tambah putaran. Nah oke. Nah semakin keras putarannya, suaranya juga masih halus. Kemudian kita tambah lagi putarannya. Oke. Nah sudah normal kembali, sudah bisa berputar. Oke. Nah kita coba tes PO, booster putaran terbesar. Nah putaran paling cepat booster. Oke. Keras sekali putarannya teman-teman. Oke, kita tes lagi, coba matikan, dihidupkan lagi, apa macet apa enggak. Kita matikan. Nah, kita matikan, nutup, kita tes lagi. Nah, open. Nah, putarannya oke, langsung berputar. Kita tes langsung PO. Oke, putarannya sudah kembali normal. Oke teman-teman, kita kembalikan lagi, kita rangkai lagi, ditutup covernya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Oke, jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.